Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan materinya dengan terlebih dahulu membaca basmalah kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Hubungan nilai koefisien dan konstanta dari grafik fungsi kuadrat terhadap grafiknya. Jika A-nya positif, grafiknya menghadap ke atas sehingga memiliki titik puncak minimum. Sementara kalau A-nya negatif, maka grafiknya menghadap ke bawah dan memiliki titik puncak maksimum. Nilai A semakin besar, grafik akan semakin kurus. Terkait nilai B. Nilai B dari suatu fungsi kuadrat menunjukkan di mana koordinat titik puncak dan sumbu simetri berada. Dan untuk nilai C, menunjukkan titik perpotongan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu Y. Jadi di koordinat 0, berapa? 0, C. Jadi C itu titik potong terhadap sumbu Y-nya. Baik, coba kita amati grafik ini. Ada beberapa bentuk grafik. Misalnya kita amati yang merah. Nah, ini grafik yang merah. A-nya positif. Sehingga, A-nya positif sih. Yang mana ini yang merah? Oh ya, yang ini. Diralat ya. Untuk yang merah ini, A-nya karena menghadap ke bawah, ini A-nya negatif. Jadi di sini seharusnya negatif. Persamaan sumbu simetrinya di sini. Ya. Terus ini diskriminannya untuk yang merah ini lebih dari 0 karena memotong sumbu X di 2 titik. Sementara yang hitam ini A-nya lebih dari 0 atau A-nya positif. Nah, ketika yang seperti ini titik potong terhadap sumbu Y-nya di 0,0. Ya. Diskriminannya positif juga karena memotong sumbu X di 2 titik. Di sini ada contoh yang gambarnya menyinggung sumbu X ya. Ya, belum ada. Kalau ini juga sama-sama memotong sumbu X di 2 titik. Ini yang disebut titik potong terhadap sumbu X. Ada 2. Titik potong terhadap sumbu X ada 2. Ini juga ada 2. Jadi yang menyinggung tidak ada ya gambarnya. Bisa kalian cari sendiri. Sumbu simetri pastilah berada pada garis yang melalui titik puncaknya. Jadi ada puncak minimum, ada puncak maksimum. Fungsi kuadrat mempunyai persamaan sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Ini kalian harus hafal. Dari mana B-nya, dari mana A-nya. Tentunya B dan A harus bisa memilah-milah yang ada di persamaan fungsi kuadratnya. Min B per 2A itulah persamaan sumbu simetrinya. X sama dengan min B per 2A. Sementara nilai optimum maksudnya itu maksimum atau minimum. Diperoleh dari Y sama dengan min D per 4A. Jadi gabungan ini dengan ini merupakan koordinat titik puncak atau koordinat titik balik atau nama lainnya apa ya? Titik ekstrim, ya. Titik ekstrim. Jadi kalau ini X-nya, ini Y-nya, koordinat titik ekstrimnya. Atau titik puncak atau titik balik. Terkait maksimum dan minimumnya tergantung dari gambar atau kurvanya. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah pertama menentukan bentuk parabola terbuka ke atas atau ke bawah. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu X. Diperoleh jika Y-nya sama dengan 0.
Yang ketiga, menentukan titik potong terhadap sumbu Y diperoleh jika X-nya sama dengan 0. Yang keempat, menentukan persamaan sumbu simetri dan koordinat titik balik atau titik minimum atau maksimumnya. Langkah kelima, mensketsa sesuai dari langkah-langkah sebelumnya. Bagaimana menentukan koordinat titik puncak atau titik balik? Misalnya koordinat titik puncak atau titik baliknya X, XP, YP, koordinat apsis puncak dan ordinat puncaknya diperoleh dari ini persamaan sumbu simetri. Yang ini F dari ini. Jadi ini dimasukkan ke rumus fungsinya. Jadi peroleh ini atau masukkan rumus ini sama saja ya. Ada bab berikutnya yaitu transformasi. Ada hal-hal yang perlu kalian ingat terkait translasi atau istilah lainnya pergeseran. Kita mengenal translasi atau pergeseran, di situ ada komponen translasi yang bisa ditulis T, A, B atau dalam bentuk disusun ke bawah seperti ini, sama saja. Jadi komponen translasinya bisa ditulis mendatar, bisa ditulis tersusun ke bawah seperti ini. Untuk mencari bayangan hasil translasi atau hasil pergeseran, tinggal menambahkan. Jadi X ditambah komponen translasinya ini, X tambah A. Yang ini Y tambah B, jadi di sini. Itu mengingat rumusnya. Pada translasi merupakan materi yang paling mudah dari bab transformasi. Baik, selanjutnya bagaimana terkait rumus refleksi atau pencerminan? Di dalam pencerminan ada beberapa rumus yang kalian harus hafal. Misalnya dari yang termudah dulu, kalian harus bisa menghafal rumus pencerminan terhadap sumbu X. Diperoleh, kalau terhadap sumbu X, maka Y-nya jadi negatif, X-nya tetap. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, Y-nya tetap, X-nya jadi negatif. Kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka X, Y menjadi Y, X bayangannya. Kalau dicerminkan terhadap garis X, Y sama dengan X, maka menjadi min Y, min X bayangannya. Kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka 2. Ini X-nya, koordinat X-nya menjadi 2 kali H dikurangi X, Y-nya tetap. Kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, maka X-nya tetap, Y-nya menjadi 2 kali K dikurangi Y. Jadi kalian ini harus hafal rumus-rumus yang ada pada pencerminan ini, biar menyelesaikan soal cepat. Adapun rumus dalam rotasi atau perputaran, ada beberapa rumus. Misalnya, yang perlu kalian ingat di dalam rotasi atau perputaran, ada pusat dan ada arah. Kalau searah jarum jam, maka besarnya negatif. Kalau berlawanan dengan jarum jam, maka sudutnya positif. Sehingga, kalau misalnya rotasi sebesar 90 derajat, ini sama maksudnya dengan diputar 90 derajat, karena ini positif, berlawanan arah dengan jarum jam. Maka, jadi kalau ada titik X, Y dengan pusat 0,0 diputar sebesar positif 90 derajat, bayangannya menjadi negatif Y, X. Kalau diputar sebesar negatif 90 derajat dengan pusat 0,0, bayangannya menjadi Y, negatif X. Jadi kalian harus hafal. Kalau dirotasi atau diputar 180 derajat dengan pusat 0,0, maka bayangannya
Dari X, Y bayangannya menjadi min X, min Y.